Baik, perkenalkan saya Kadek Fajar Pramarta Yusdana dengan NIR P 5025231185 dan sekarang saya akan mendemokan untuk tugas dari AI. Jadi di sini kita disuruh mengimplementasi tiga bagian penting di dalam Unity Nav Agent. Di sini yang pertama itu kita disuruh mengimplementasi Unity Nav Agent-nya sendiri. Ada di sini. Setelah itu, kita diminta untuk mengimplementasi Navlink. Yang dimana Navlink ini bertujuan untuk uh, melink atau memberikan link antara satu nav mesh dengan nav mesh yang lainnya. Setelah itu, kita diminta untuk mengimplementasikan nav obstacle, yang di sini saya membuat sebagai door. Itu adalah nav mesh obstacle. Saya membuat curve-nya menjadi true dan juga curve on stationary-nya menjadi false agar objek ini didetek sebagai objek yang dinamis. Jika kita lihat di sini, untuk navigation mesh-nya itu pada awalnya dia masih terputus, tetapi kalau misalnya kita set door position itu menjadi minus berapa lah gitu, kita bisa lihat navigation mesh itu dia menjadi satu. Yang nanti di sini akan door-nya nih akan jadi turun dengan sendirinya jika playernya mengambil key-nya ini. Nah, selain itu juga untuk dari scene-nya ini saya juga menggunakan yang sesuai dengan tutorial. Di sini di karakter itu sendiri itu adalah karakter Ellen yang tersedia di dalam 3D Game Characters Package ini. Di sini saya juga membuat sebuah animator yang mengikuti video tutorial. Jika kita melihat animatornya, itu cuma ada beberapa animation. Ada idle, forward, jump pick, dan juga transitionnya. Transitionnya ini nanti bakal di input berdasarkan parameter-parameternya. Untuk parameternya sendiri, itu kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa script, ini click to move, saya menggunakan dari sampelnya, agent link mover juga saya menggunakan sampelnya, agar kita bisa menggunakan parabola di sini untuk pergi ke setiap linknya. Nah, di click to move ini untuk di click to move itu saya mengecek kalau misalnya velocity-nya itu enggak nol, berarti kita is running itu menjadi true. Kalau misalnya is running true, saya juga men-set animator move-nya. Di sini saya nge-set agent speed-nya itu berdasarkan dari animation speed-nya juga. Karena agar animation-nya itu terlihat lebih natural. Nah, di sini juga sebenarnya saya juga mengikuti tutorial saja. Dan di sini ada beberapa script lagi, seperti Game Manager dan juga Agent Remover. Di sini saya mengikuti tutorial, kalau misalnya in jumping, itu kita set menjadi true, kalau misalnya dia sedang jumping di sini, di dalam coroutine ini. Setelah itu kita di update-nya, kalau misalnya dia sudah tidak di apa ya, tidak di line untuk jumpingnya, kita bisa set in jumping menjadi false. Nah, untuk di game manager sama collectible key ini cukup simpel juga. Di sini saya juga tambahkan efek move up and down di key-nya. Di sini untuk pengecekan kalau misalnya playernya sudah mengambil itu saya cuma pakai overlap box saja, eh, tidak tidak memakai is trigger. Dan kalau misalnya saya cek itu cek juga kalau game object collidernya itu yang sudah di overlap itu bukan game object itu sendiri. Setelah itu, di game manajernya cuma simpel aja. Kalau misalnya key objeknya itu sudah di destroy, kalau misalnya dia anggapannya sudah diambil, maka kita akan move door posisi door-nya itu dengan posisi dari Y-nya itu adalah -5. Anggapannya door akan turun seperti itu. Baik, di sini ada nav link-nya. Kita tinggal lakukan linkkan saja sesuai dengan navigation-nya di sini. Dan sekiranya mungkin untuk itu saja ya untuk scriptnya. Kita sekarang tinggal jalanin aja. Nah, untuk jalannya bisa kita lihat di sini. Untuk moving itu saya cuma pakai click to move aja. Seperti sini. Dan di sini ada key-nya. Tapi sebelum itu saya mendemokan untuk yang linknya terlebih dahulu. Di sini untuk agentnya itu kan masih di dalam navigation mesh yang area yang sini. Tapi kalau misalnya saya pencet yang di sini, nah dia akan
melompat karena dia tuh sudah dihubungi dengan linknya dan juga dia berbeda dari navigation mesh-nya. Seperti itu. Kita bisa move sini, kita bisa move di sini juga, dan kita juga sebenarnya bisa langsung move dari sini ke sini. Tinggal pencet, set, set, set. Karena AI-nya juga sudah cukup cerdas, dia bisa langsung navigasi secara cepat. Seperti itu. Nah, di sini kan awalnya juga untuk misalnya saya pergi ke sini, jika saya ingin pergi ke sini itu kan pasti nggak bisa lewat door ini. Bisa kita lihat dia movingnya tuh secara muter, secara jauh. Nah, itu jika kita lihat juga mungkin di navigation-nya bisa dilihat tidak ada navigation yang terhubung di antara door ini. Maka dari itu kalau misalnya saya mengambil key-nya di sini, nah bisa kita lihat door yang tadi itu yang awalnya navigation-nya itu terputus, sekarang navigation-nya itu terhubung. Jadi kalau misalnya saya pergi ke sini dan saya pergi sini, itu sudah bisa. Jadi untuk navigation agent itu gunanya untuk agent itu sendiri. Kalau misalnya link itu, dia tuh gunanya untuk menghubungkan antara mesh dan untuk obstacle itu kita gunanya untuk membuat apa ya, navigation objek yang dinamis. Jadi anggapannya dia bisa berjalan seperti itu, seperti door yang tadi. Misalnya saya contohkan lagi secara full screen, bisa kita lihat kalau misalnya kita mengambil key-nya, nah dia turun dengan sendirinya. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.